ada yang hanya mendapatkan nilai takut dari api neraka, ada juga nilai yang sama mengharapkan surga, tapi nilai yang paling tinggi adalah menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala patut untuk disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang kuasa dan raihan seorang yang berkuasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagaimana kita baca di dalam rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran tentang kuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah ditetapkan bagi bangsa-bangsa sebelum kamu. Artinya, peradaban lalu, agama-agama yang lalu, termasuk agama Yahudi, agama Kristen, dan bahkan peradaban kuno pun mengenal apa arti daripada puasa. Jadi, puasa bagi umat Islam bukanlah suatu perintah yang baru bagi kelompok atau komunitas agama. Nah, di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa diharapkan dari orang yang berpuasa untuk meraih takwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kita sering mendengar bahwa sebenarnya takwa itu tidak lain adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kehidupan kita sehari-hari. Dengan menghidupkan hal tersebut, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji, perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, puasa adalah ibadah yang lain dari ibadah-ibadah yang lain seperti salat, zakat, haji, dan sebagainya. Karena puasa ini hanya kita dan Allah saja yang mengetahui. Dari itu, puasa ini mempunyai nilai yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang berpuasa dijanjikan untuk mendapatkan ganjarannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa diharapkan diraih oleh orang yang berpuasa. Karena sesuai dengan hadis Nabi, ada juga orang yang berpuasa yang tidak meraih takwa. Kam min sha'imin laisa lahu min qiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa yang tidak betul-betul menunaikan puasanya secara konsisten dalam pengertian bahwa mungkin puasanya tidak karena Allah atau puasanya dicederai oleh perilakunya yang tidak baik sehingga nilai puasanya itu tidak lebih daripada yang dia raih adalah lapar dan dahaga. Dia tidak meraih takwa. Dari itu kita perlu mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan seseorang yang berpuasa untuk meraih takwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa ada orang yang berpuasa karena takut neraka, takut siksaan dari Tuhan. Ada juga orang yang berpuasa atau beribadah karena mengharapkan raihan surga. Tapi yang paling mulia di antara orang-orang yang beribadah, termasuk orang
yang berkuasa adalah yang yakin betul dan tahu betul, mengerti betul kedudukan Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya, yang patut untuk disembah, dan Tuhan yang maha perkasa dan maha penyayang. Artinya, disebabkan karena kesadaran itulah, maka orang beribadah. Maka orang yang berkuasa pun mempunyai nilai tertentu. Ada yang hanya mendapatkan nilai takut dari api neraka, ada juga nilai yang sama mengharapkan surga, tapi nilai yang paling tinggi adalah menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala patut untuk disembah. Di dalam salah satu ayat disebutkan bahwa takwa pada dasarnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi orang yang bisa dinamai seorang yang bertakwa adalah yang siap menyantuni, membantu orang-orang yang patut dibantu, orang miskin, orang kecil, baik dia dalam keadaan longgar maupun dalam keadaan pas-pasan. Wal kadhiminal ghaidh, dan yang bisa menekan amarahnya. Dari itu, orang yang berpuasa apabila ada yang mengganggu perasaannya, memaki atau mencederai harga dirinya, maka hendaknya dia dapat menekan emosinya dan mengatakan, saya ini sedang puasa. Artinya, saya harus mengontrol diri saya untuk tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Dan selanjutnya, al-afina anna. Selain menekan amarah, siap untuk memaafkan orang lain. Dan ini ganjaran yang luar biasa, ganjaran yang luar biasa bagi orang yang siap untuk memaafkan orang lain. Tidak mudah. Dan yang terakhir adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Bukan saja memaafkan, tetapi berbuat baik kepada mereka yang telah melakukan kesalahan kepadanya. Ini adalah ciri daripada orang takwa. Menurut ulama-ulama yang membahas metode atau cara untuk kita meraih puasa yang baik, yang diridhai oleh Allah, dan kita dijanji dengan takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang pertama adalah keikhlasan. Karena Allah menyampaikan kepada kita, "Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Kami tidak memerintahkan hamba-hamba untuk beribadah kecuali dengan cara yang ikhlas, yang betul-betul beribadah tanpa ada maksud-maksud selain ingin mendapatkan perkenan dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa ini berhubungan dengan aktivitas hati. Karena apa? Karena hati yang bersilah, yang bisa menekan amarah, yang bisa memaafkan orang, dan yang bisa membalas kekeliruan orang dengan kebaikan. Hanya hati yang baik saja, hati yang bersih, dan diharapkan pada bulan puasa ini kita melakukan olah hati. Kita jadikan hati kita bersih. Dan itu salah satu cara untuk kita bisa meraih takwa. Yang kedua, sabar. Sabar disebut juga bahwa bulan puasa ini adalah bulan sabar. Sabar terhadap godaan-godaan yang mungkin kita
menghadapi godaan yang datangnya dari setan, datangnya dari manusia yang mengganggu kita, datangnya dari keadaan yang menggiurkan, semuanya itu memerlukan kesabaran dari kita. Kita sabar terhadap hal-hal yang sebenarnya halal bagi kita untuk melakukannya pada bulan-bulan lain, tapi pada bulan puasa kita menekan jiwa kita menekan perilaku kita untuk kepentingan meraih takwa yang dijanjikan oleh orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah meningkatkan nilai akhlak kita. Nilai akhlak ini atau budi pekerti kita ini kita tingkatkan sehingga yang paling utama adalah jangan sampai kita terjerumus di dalam gonjang-ganjing atau menggunjing atau berbicara jelek terhadap sesama kita. Karena sebagian ulama justru mengatakan bahwa menggunjing atau berbicara kejelekan orang lain itu bisa menjadikan puasa tidak sempurna dan bahkan ada yang mengatakan bahwa membatalkan puasa. Jadi kesemuanya ini berkesimpulan bahwa bagaimana kita dapat mengontrol hawa nafsu kita. Yang mengetahui bahwa kita bisa mengontrol atau tidak itu adalah diri kita sendiri. Salah satu hadis yang artinya bahwa apabila engkau merasa terdorong untuk berbuat baik, maka yakinlah bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apabila engkau merasa bahwa engkau terdorong untuk meninggalkan kebaikan dan beranjak untuk berbuat jahat, maka itu adalah dorongan dari setan. Dan yang mengetahui itu hanya engkau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengetahui lirikan mata yang penuh khianat, kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui lirikan mata yang mengandung arti dan apa yang terkandung di dalam jiwa manusia. Dari itu kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, termasuk yang diharapkan dari orang-orang yang berpuasa ini untuk meraih takwa, janganlah engkau sekali-sekali mengikuti jejak setan yang senantiasa ingin membelokkan kamu dari kebaikan. Setan pernah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa demi kesucianmu dan demi kemuliaanmu Allah, saya akan mengganggu dan akan membelokkan hambamu dari perbuatan yang baik. Allah menjawab bahwa sebaliknya, aku Allah akan senantiasa mengampuni hamba-hambaku selama mereka memohon ampunan dari aku. Dari itu, mari kita jadikan bulan puasa ini sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tanpa usaha, kita tidak akan mendapatkan keselamatan, kita tidak akan mendapatkan ketentraman, dan tidak akan mendapatkan salam yang dijanjikan pada Lailatul Qadar. Dan hal itu merupakan sebagai suatu upaya yang tidak putus-putusnya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada kami Allah, kami akan carikan jalannya untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, mari kita berusaha untuk mendekatkan diri melalui puasa, untuk kita nanti dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke
kebahagiaan, keselamatan, dan ketentraman dunia dan akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.